Hey guys, di video ini aku pengen ngasih kalian trik yang aku pakai secara pribadi yang gitu banget bikin aku ngomong bahasa asing secara natural. Dan kalau misalnya kalian suka trik-trik aku di YouTube channel ini, check out Nailingua di Instagram karena di situ aku juga kasih trik setiap hari Monday to Friday yang lebih singkat dan padat. Nah, kenapa orang Indonesia kalau misalnya ngomong bahasa Inggris tuh banyak banget salahnya dan salahnya tuh lucu-lucu? Karena kebanyakan orang Indonesia itu kalau ngomong bahasa Inggris mereka menerjemahkan secara harafiah, literal translation. Nah, kalau misalnya kamu ngomong bahasa Inggris dengan terjemahan harafiah dari bahasa Indonesia, itu artinya kamu ngomong bahasa Inggris dengan aturan-aturan bahasa Indonesia, which is salah. Seringkali metode literal translation ini nggak bisa karena bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu bahasanya itu jauh banget. Mungkin teknik ini bisa manjur kalau misalnya kamu itu belajar bahasa yang lumayan mirip lah sama Indonesia. Kalau misalnya kamu orang Indonesia belajar bahasa Melayu, atau orang Spanyol yang belajar bahasa Itali, atau orang Jerman yang belajar bahasa Belanda gitu. Jadi ini kan bahasanya mirip-mirip, jadi mungkin literal translation method ini lebih bisa gitu. Tapi kalau misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, no. Itu akan jadi bahasa Inggris rasa Indonesia. Which is fine, really. Cuman ya kalau misalnya kamu pengen ngomong lebih natural, you have to stop doing this. Nah, jadi sekitar seminggu yang laluan gitu, aku lagi di kota, lagi di tengah kota. Kalau misalnya kalian nggak tahu, aku ini tinggal di Belanda, dan sekeliling aku ngomong bahasa Belanda. Dan aku ngeliat ada anak ayah gitu, dan anaknya tuh lagi main skuter. Dan ayahnya tuh kayak, I think anaknya kayak melakukan sesuatu yang benar atau sesuatu dengan keren gitu. Terus ayahnya bilang, oh, goed zo. Terus goed zo tuh dalam bahasa Inggris tuh kayak diterjemahin sebagai kayak, oh, there you go. Bahasa Indonesianya tuh kayak, wah bisa, wah hebat tuh bisa gitu. Dan saat aku dengar itu, aku mikir, oh jadi dalam situasi dimana seseorang itu melakukan sesuatu dengan benar atau sesuatu dengan bagus, itu bilangnya, oh goed zo. Jadi aku mikirnya tentang situasinya. Goed zo dalam bahasa Belanda, kalau diterjemahin secara harafiah, itu jadi kayak good so. Good so. Dan itu dalam bahasa Inggris tuh nggak make sense karena frase good so itu nggak eksis, nggak ada gitu. Nah jadi, kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa Inggris atau ngomong bahasa Inggris secara natural, kalian itu pikirkanlah situasi di mana ungkapan itu diucapkan daripada mikirin terjemahan harafiahnya dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian mikirin langsung situasinya daripada terjemahan harafiahnya, lain kali situasi itu muncul, itu akan langsung keluar dari mulut kamu gitu, secara natural. Nah, kok bisa gitu? Karena kalau misalnya kamu mikirin situasinya, tapi bukan terjemahan harafiahnya, itu langkahnya lebih pendek daripada kalau misalnya harus menerjemahkan di kepala secara harafiah. Jadi misalnya kalian di dalam situasi tersebut ya, kalian pertama dalam situasi tersebut, terus dengar orang bilang there you go, terus kalian pasti secara natural bakal kayak terjemahin there you go, di sana kamu pergi. Terus kalian bakal mikir lagi bahasa Indonesianya, oh itu tuh lebih kayak wah hebat tuh bisa gitu. Jadi langkahnya lebih panjang gitu. Jadi tapi kalau misalnya kalian mulai pay attention atau pelajaran situasinya aja, itu langkahnya akan diperpendek. Jadi kayak kalian dalam situasi dengar orang bilang there you go, kalian langsung mikir oh dalam situasi ini bilangnya there you go tanpa harus terjemahin ke bahasa Indonesianya. Karena sejujurnya arti bahasa Indonesianya itu tuh nggak sepenting yang kalian kira. Asalkan kalian itu mengucapkan ungkapan yang benar dalam situasi yang tepat, itu lawan bicara akan ngerti, nggak perlu tahu bahasa Indonesianya apa gitu. Dan misalnya contoh lagi nih, yang simpel aja ya, misalnya di situasi dimana aku lagi makan di restoran, terus ada waitressnya datang gitu. Nah misalnya waitressnya nanya dalam bahasa Belanda, oh how was the food? Kalau misalnya dalam bahasa Inggris aku biasanya bilang, oh it was so good. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Belanda aku bilangnya, oh it was so good. Itu waitressnya bakal ngerti, tapi akan terdengar janggal. Dia akan tahu kalau aku ini orang foreigner gitu, kalau aku ini orang asing. Yang aku lakukan adalah aku biasanya sering ngeliatin orang Belanda tuh biasanya bilang apa ya kalau misalnya waitressnya datang. Biasanya orang Belanda bilang, oh he was here like. Terus saya bilang, oh oke. Mungkin emang aku ada aksen kalau misalnya ngomong bahasa Belanda, tapi ini akan terdengar lebih natural gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada dalam situasi yang sama, kalian perhatiin gimana cara native speaker ngomong dan ikutin. Imitate them. If you want to speak like a native speaker, then mimic them. It's that simple. Gitu. Dan ini adalah salah satu teknik yang aku ajarin di kelas online aku. Dan salah satu peserta online course itu udah bilang kalau dia itu secara tiba-tiba ngomong bahasa Inggris tanpa sadar karena dia ngikutin beberapa teknik yang aku kasih. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ikut online course, kalian bisa ke website ini dan bisa cari tahu lebih di
link itu. Nah, inilah menurutku kenapa video 25 frasa aku itu populer dan you guys like my 25 phrases videos. Karena ya ini kalian pengen tahu ungkapan-ungkapan apa sih yang diucapkan dalam bahasa Inggris dalam situasi apa gitu. Karena frasa yang aku kasih di video-video 25 frasa ini adalah frasa yang kalian nggak bakal mungkin kepikiran gitu. Kalian nggak bakal mungkin bisa nebak sebagai pelajar bahasa Inggris orang Indonesia tanpa sering nonton dan terekspos dengan konten-konten bahasa Inggris yang otentik gitu. Jadi untuk bisa mikir kayak begini, untuk bisa mencapai level ini kalian harus biasain nonton bahasa Inggris sesering-sering mungkin. Sampai aku akan selalu bilang itu sampai berdarah kalau misalnya kalian udah sering nonton video aku di konten ini, aku benar-benar stress out. Aku benar-benar nekenin kalian itu harus sering nonton bahasa Inggris. Jadi untuk summarize aja, untuk bisa ngomong secara natural kalian itu pertama harus stop translating secara harafiah di kepala kamu. Kedua, kalian think in terms of situations, not literal translation. Dan ketiga, ini emang simple. Kalau misalnya kalian ingin ngomong kayak native speaker, ya harus ngikutin cara native speaker ngomong. Oke guys, mudah-mudahan kalian suka video ini. Kalau misalnya kalian suka, give it a like and subscribe. Dan kita akan ketemu minggu depan. Bye!